Vaksinasi gotong royong berbayar bertujuan untuk mempercepat herd immunity. Hingga kini capaian vaksinasi gotong royong berbayar masih jauh di bawah target atau maksimal hanya 15.000 dosis per hari. Jika diakumulasikan, vaksinasi gotong royong baru mencapai 300.000 dari target 1,5 juta dosis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi berbayar ini merupakan opsi dan tidak menggeser program vaksinasi gratis dari pemerintah. Budi memastikan seluruh masyarakat pun tetap mendapat akses untuk mendapat vaksinasi secara gratis. Vaksin gotong royong itu dilihat masih bisa ditingkatkan peranannya, ya, supaya untuk bisa mempercepat pencapaian target vaksinasi ini. Ya. Vaksin gotong royong kita lihat harusnya masih bisa lebih cepat, karena swasta kan harusnya lebih cepat geraknya dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini. Ya. Kita juga melihat bahwa vaksin gotong royong ini tidak menggunakan APBN. Ini benar-benar uangnya BUMN dan perusahaan swasta. Ya, jadi tidak ada keterlibatan Kementerian Kesehatan sebenarnya dari sisi anggaran, ya, dan negara dari sisi anggaran. Ya. Vaksin gotong royong ini juga merupakan opsi, tidak harus. Ya, tetap semua rakyat bisa mendapatkan akses ke program vaksinasi gratis. Ya. Dan vaksinnya pun ditetapkan hanya Sinopharm dan CanSino. Meski dinyatakan ditunda pelaksanaannya, menurut epidemiolog Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, vaksin berbayar bisa dilakukan asal memenuhi sejumlah faktor. Di antaranya vaksin yang dijual berbeda jenis dengan vaksin untuk masyarakat umum, serta ketersediaan anggaran dan distribusi vaksin pemerintah. Vaksin yang diperuntukkan untuk masyarakat secara gratis, ini kan tipenya atau jenisnya berbeda dengan vaksin yang berbayar. Ya. Jadi isunya ketika pemerintah itu kemudian memberikan opsi kepada masyarakat ada vaksin yang berbayar atau vaksin yang gratis itu ya, ini juga harus dibedakan jenis vaksinnya. Jadi biar jelas mana yang kemudian ini menjadi hak masyarakat ya secara umum, mana yang kemudian ini bisa digunakan atau diperjualbelikan seperti itu. Sementara Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menyambut baik kedatangan 1.408.000 dosis vaksin Sinopharm yang tiba 13 Juli 2021 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Vaksin Sinopharm ini akan digunakan melalui program vaksin gotong royong. Kadin Indonesia menyambut baik dengan datangnya vaksin Sinopharm pada hari ini. Dan ini tidak hanya menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan vaksin bagi masyarakat yang diberikan secara gratis, tetapi juga menjawab permintaan dan kebutuhan kami, para pelaku usaha, untuk dapat segera melakukan vaksin bagi pekerja, karyawan, maupun keluarga karyawannya. Kadin berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan memulihkan kembali perekonomian Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.